Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, uh, yaitu mengenai sistem desalinasi berbasis Internet of Things untuk meningkatkan akses air irigasi pada lahan pertanian pinggir pantai. Adapun next, adapun yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah pertama yaitu mengenai diagram uh, CEC dan brainstorming. Yang kedua, uh, low fidelity prototype, yang ketiga rencana pengujian, dan yang keempat ada kesimpulan. Adapun untuk anggota kelompoknya, Nabila Safira Hamdani, Ramadanti Zamnur Lubis, saya sendiri Cici Fitra Maulida, dan Muhammad Aditya Yevnanda. Next. Untuk bagian yang pertama yaitu diagram CC dan yang akan dijelaskan oleh Nabila Safira Hamdani. Kepada Nabila disilakan. Cici. Jadi untuk diagram CEC ini kami mengambil masalah utamanya itu kekurangan pasokan air untuk irigasi di pertanian. Alasan kenapa dia kekurangan pasokan air itu bisa jadi yang pertama salinitasnya tinggi. Nah, berada di pesisir pantai, otomatis air yang ada di situ salinitasnya tinggi atau kadar garamnya tinggi. Kemudian kenapa salinitasnya tinggi? Karena itu air asin atau air payau, air yang bercampur antara air laut dengan air sungai. Uh, di sini juga sudah dijelaskan air sungai yang menyatu dengan air laut yang menyebabkan air payau. Kemudian kenapa airnya itu menyatu dengan air laut? Karena lokasi lahan pertanian itu berada di pesisir pantai. Kemudian yang kedua ada kenapa dia kekurangan pasokan air? Itu karena lahan pertaniannya cukup luas. Level pertanian itu cukup luas karena banyak tanaman yang ditanam di pertanian itu. Sebagai contoh, yang kami pergi wawancara sebelumnya itu ada bayam, kangkung, sawi, kemangi itu dalam satu lahan pertanian. Uh, itu tujuannya itu untuk dijual, makanya ditanam banyak. Kemudian yang alasan ketiga kenapa dia kekurangan pasokan air itu karena tidak ada irigasi yang memadai. Seperti yang Pak sebelumnya kami pergi, itu dia tidak memiliki irigasi di sekitar kebunnya. Sehingga sumber air yang ada itu terbatas. Karena dia mengandalkan sumber air alami seperti hujan. Jadi karena nggak ada irigasi, jadi kurang pasokan airnya. Kemudian ada yang ketiga, yang keempat, ada air sumur habis. Rata-rata perkebunan menggunakan sumur bor sebagai sumber airnya, ataupun sumur cincin. Kalau sumur cincin itu airnya nggak banyak karena dia pakai cincin kan. Kalau pakai sumur bor karena menggunakan pipa mungkin sudah sekitar 2 pipa, jadi uh, airnya tuh dapatnya lebih banyak. Namun kalau pakai sumur bor itu biayanya mahal. Jadi rata-rata pada pakai sumur cincin karena tidak ada biaya untuk buat sumur bornya. Kemudian bisa juga sumur bor itu habis karena sekarang uh, kondisi air tanah ini semakin krisis. Jadi kalau untuk sumur bor juga habis. Ini juga alasannya itu penurunan ketersediaan air tanah dan air permukaan. Itu alasan sumur habis. Bisa jadi itu karena nggak ada hujan, nggak karena musim kemarau tidak ada hujan, jadi air yang menyerap ke tanah itu berkurang sehingga sumurnya jadi kering. Dampaknya ada dampak dari CS yang kami buat tadi itu ada penurunan dari hasil panen karena tidak ada irigasi yang memadai, air sumur yang habis, sanitasinya tinggi, lahan pertanian yang terlalu luas, itu membuat hasil penurunan hasil panen itu menjadi lebih sedikit dan produksinya tidak stabil. Jadi untuk pertanian jangka panjang itu tidak efisien. Kemudian kami melakukan brainstorming untuk mencari uh, solusi untuk diagram CS yang udah kami buat tadi. Itu dari Adit, solusinya ada
petani menampung air hujan, petani membuat alat penyaringan air sungai yang memiliki kandungan air asin, petani menggunakan air sungai untuk irigasi pertanian, petani menyaring air pemakaian rumput tanggungan untuk pertanian, dan membuat alat sterilisasi air selokan untuk pasokan air pertanian. Kemudian Ramadanti memberikan solusi yaitu membangun saluran air irigasi, membangun sumur cincin atau sumur gali, menyediakan tandon untuk menampung air, mengatur penggunaan air secara efisien dan adil, dan menanam tanaman penutup untuk menjaga kelembapan tanah. Kemudian Cici memberi solusi yaitu membuat hujan buatan, membuat sumur bor, mencari sumber air alternatif seperti air limbah yang sudah diolah, membuat sistem desalinasi air laut, memanfaatkan teknologi seperti IoT untuk mengoptimalkan penggunaan air. Kemudian Nabila memberi solusi yaitu menampung air hujan, menyuling air laut untuk tambahan pasokan air, menggunakan polimer super absorben di tanah untuk tingkatkan ketersediaan air tanah, menggunakan alat pemantau kelola air, dan menggunakan mulsa plastik untuk menutup tanah untuk kurangnya penguapan air. Dari semua solusi itu, kami memilih uh, 5. Kami memilih 5 macam solusi yang akan kami implementasikan. Yaitu petani membuat alat penyulingan air sungai yang memiliki kandungan air asin. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan air berdasarkan kebutuhan tanaman, mengiring air laut untuk tambahan pasokan air, mengatur penggunaan air secara efisien dan adil, dan menggunakan alat pemantauan untuk pola pengguna air sehingga air tidak boros. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aditya Finanda mengenai Lofi Prototype. Kepada Adit disilakan. Oke, baik. Terima kasih Cici. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang low fidelity prototype yang telah kami buat. Oke. Next. Oke. Jadi di sini terdapat low fidelity prototype hardware yang mana kami buat menggunakan Tinkercad. Nah, jadi uh, pada gambar yang paling kanan di sana terdapat wadah yang dimana digunakan untuk menyimpan air asin yang nantinya akan dilakukan desalinasi. Nah, selanjutnya air asin tersebut dia disalurkan menggunakan pipa ke tempat penampungan yang pertama. Di sana terdapat sensor water level, sensor salinitas, dan di sana juga dilakukan filtrasi air, menggunakan filter kasar dan filter halus. Selanjutnya disalurkan melalui pipa ke wadah yang kedua. Di sana terdapat sensor water level dan dilakukan pula proses desalinasi untuk kemudian uapnya akan disalurkan ke wadah yang terakhir yaitu wadah ketiga yang dimana digunakan untuk menyimpan air yang telah melalui proses-proses sebelumnya. Pada wadah terakhir juga air tersebut nantinya digunakan untuk sistem irigasi di pertanian. Oke, next. Oke, ini tampilan dari atas. Selanjutnya ada low fidelity prototype software yang kami buat menggunakan Figma. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi terdapat 4 fitur utama, yaitu cek kualitas air, cek volume air, eh, setting, dan about us. Untuk cek volume air, di sana akan menampilkan jumlah volume air yang tersedia. Selanjutnya di cek kualitas air, di sana akan menampilkan kualitas air menggunakan diagram batang yang mengindikasikan kualitas air menggunakan warna-warna yang telah ditentukan. Oke, next. Oke, saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Adit. Selanjutnya yaitu rencana pengujian yang akan dijelaskan oleh teman saya Ramadanti. Kepada Danti disilakan.
Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pengujian yang akan kami lakukan. Di sini ada 3 tahap besar rencana pengujian. Yang pertama yaitu pengujian prototipe, yang kedua pengujian perangkat lunak, dan yang ketiga evaluasi pengujian integrasi alat dan aplikasi. Nah, pada pengujian prototipe, di sini juga terbagi ke dalam 3 pengujian. Yang pertama pengujian fungsionalitas sensor, di mana seluruh sensor yang kita miliki akan dikaji akurasi dan ketepatannya, baik itu sensor water level, sensor salinitas air, dan juga sensor pH air. Kita akan memastikan bahwa sensor tersebut mampu mendeteksi baik itu perubahan level aliran air, salinitas air, bahkan pH air secara akurat dan responsif. Kemudian di sini kita juga akan melakukan pengujian terhadap pompa air, di mana kita akan memastikan bahwa pompa air ini memang dia bisa bekerja selama masa pengujian, dan juga kita akan memastikan bahwa pompa air tersebut dapat menerima dan merespons sinyal yang diberikan oleh aplikasi. Intinya untuk pengujian pompa air ini kita akan melakukan verifikasi bahwa pompa air tersebut dapat beroperasi secara baik dan efisien. Nah, kemudian untuk bagian pengujian stabilitas alat, kita akan melakukan pengujian dalam jangka waktu yang panjang untuk memastikan dan memverifikasi bahwa alat desalinasi air laut tersebut memang benar-benar stabil dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, di sini kita juga akan memantau apakah ada masalah atau kegagalan yang terjadi selama masa pengujian dari alat tersebut. Nah, lalu pengujian yang kedua itu ada pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian perangkat lunak ini dibagi ke dalam 2 bagian juga. Yang pertama yaitu pengujian fungsionalitas dari aplikasi Desal Pro, di mana kita akan memastikan bahwa semua fitur yang ada pada aplikasi Desal Pro ini, dia bekerja bagaimana mestinya. Dan kita juga akan memastikan bahwa aplikasi tersebut berjalan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya dia ada pengujian konektivitas dan integrasi, di mana kita akan memastikan bahwa semua sensor yang terhubung dengan microcontroller terkoneksi dengan baik ke aplikasi Desal Pro. Kemudian kita juga akan menguji integrasi antara aplikasi Desal Pro dan sistem desalinasi IoT untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari sistem dapat ditampilkan dengan benar. Ya, intinya kita melakukan verifikasi data lah agar data-data yang ditampilkan pada aplikasi itu memang sesuai dengan data yang diperoleh dari sensor gitu, tidak ada kesalahan yang ditampilkan pada aplikasi kita. Nah, pengujian yang terakhir adalah evaluasi pengujian integrasi alat dan aplikasi. Pengujian yang ini juga akan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada uji coba fungsionalitas, di mana kita akan melakukan pengujian untuk mengintegrasikan alat desalinasi air laut dengan aplikasi Desal Pro di lapangan. Nah, kita akan memastikan dan memverifikasi langsung gitu ya, tingkat keberhasilan dari aplikasi dalam mengolah dan menampilkan data, baik itu data level aliran air, data tingkat salinitas air, dan juga data pH air. Yang mana kita akan memastikan bahwa data tersebut adalah tepat, tidak ada kesalahan gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemantauan kinerja, di mana kita akan melakukan pengawasan bahwa seluruh sistem itu baik itu level aliran air, salinitas, dan pH air itu semuanya menyatu dalam keadaan komunikasi yang baik dan benar antara perangkat dengan aplikasi gitu. Nah, yang terakhir ada perbaikan dan interaksi. Nah, di sini kita akan menyelidiki hasil dari pengujian yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk menemukan apakah ada kesalahan atau apakah ada bagian-bagian yang membutuhkan perbaikan dan penyesuaian. Nah, jika kita ada bagian yang membutuhkan perbaikan dan penyesuaian, maka kita akan melakukan iterasi atau pengulangan pada desain dan fitur perangkat dan juga aplikasi sehingga perangkat dan aplikasinya itu menjadi baik dan benar gitu. Saya rasa demikian saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dantim. Untuk selanjutnya, yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat
kami tarik kesimpulan bahwa analisis CEC yang ditampilkan dalam diagram CEC itu menyoroti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekurangan pasokan air untuk irigasi pertanian. Kemudian rencana pengujian yang telah diatur akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja dan efektivitas dari sistem desalinasi yang diusulkan. Dan berdasarkan hasil analisis dan pengembangannya disarankan untuk terus melakukan uji coba dan perbaikan pada prototipe untuk memastikan bahwa sistem yang diusulkan berfungsi dengan baik dalam kondisi aktual. Mungkin berikut adalah dokumentasi ketika kami melakukan brainstorming dan melakukan pembuatan alatnya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.